Halo, selamat datang di channel kami Dunia Prasejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Glyptodon, hewan seperti tank hidup yang pernah menghuni bumi jutaan tahun yang lalu. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang Glyptodon? Mari kita simak bersama. Glyptodon adalah hewan besar yang hidup di Amerika Selatan pada zaman Pleistosen. Mereka memiliki cangkang tulang yang tebal dan ekor yang kuat, yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari pemangsa. Bagian 1. Ukuran Glyptodon dengan tank buatan manusia. Glyptodon adalah herbivora yang makan rumput dan tanaman lainnya di dekat sungai. Mereka bisa mencapai panjang hingga 3,5 meter dan berat hingga 2 ton. Ukuran Glyptodon bervariasi tergantung spesiesnya, tapi rata-rata mereka memiliki panjang sekitar 3 meter dan berat sekitar 1 ton. Tank buatan manusia juga memiliki ukuran yang berbeda-beda, tapi salah satu tank tercanggih di dunia, Leopard 2A7, memiliki panjang 9,83 meter dan berat 62 ton. Jadi, Glyptodon lebih kecil dan lebih ringan daripada tank buatan manusia. Jika kita membandingkan Glyptodon dengan tank buatan Indonesia, yaitu harimau medium buatan Pindad, maka ukurannya lebih mirip. Tank ini memiliki panjang 7,5 meter dan berat 35 ton. Glyptodon masih lebih kecil dan lebih ringan, tapi perbedaannya tidak terlalu besar. Glyptodon adalah genus mamalia raksasa yang punah dan berkerabat dengan armadillo modern. Glyptodon dan kerabatnya armadillo memiliki cangkang tebal dan pelindung yang menyerupai bentuk cangkang kura-kura, tetapi terdiri dari lempeng tulang seperti penutup armadillo. Glyptodon dan armadillo modern berasal dari nenek moyang yang sama dalam keluarga Chlamyphoridae. Glyptodon hidup di Amerika Utara dan Selatan pada zaman Pliocene dan Pleistosen 5,3 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Glyptodon makan hampir apa saja, tumbuhan, bangke, ataupun serangga. Armadillo adalah mamalia yang memiliki cangkang keras yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Armadillo berasal dari Amerika dan ada 21 spesies yang masih hidup hingga saat ini. Spesies armadillo dibedakan berdasarkan jumlah garis pada cangkangnya, ukuran tubuhnya, dan warna bulunya. Beberapa contoh spesies armadillo adalah armadillo bergaris 9, Dasypus novemcitus yang memiliki 9 garis pada cangkangnya dan panjang sekitar 76 cm. Armadillo peri merah muda atau Clampyrorus truncatus yang memiliki warna merah muda pada cangkang dan bulunya dan panjangnya hanya 13-15 cm. Armadillo raksasa Priodontes maximus yang merupakan spesies terbesar dan terancam punah dengan panjang hingga 1,5 meter dan berat 30 kg. Armadillo peludo Pteroptarchus pilosus yang memiliki bulu panjang dan lebat di sekitar cangkangnya dan panjang sekitar 50 cm. Armadillo pici Zondus pici yang memiliki cangkang berbentuk kerucut dan panjang sekitar 30 cm. Armadillo hidup di berbagai habitat seperti padang rumput, hutan, dan sungai. Mereka adalah penggali yang handal dan memiliki indera penciuman yang tajam untuk mencari makanan. Makanan utama mereka adalah serangga, hewan kecil, dan bangkai. Armadillo biasanya hidup sendiri atau berpasangan, dan hanya beberapa spesies yang dapat menggulung diri menjadi bola untuk melindungi diri dari predator. Armadillo juga memiliki hubungan dekat dengan Glyptodon, mamalia raksasa yang punah yang juga memiliki cangkang yang tebal. Salah satu penemuan fosil Glyptodon yang menarik adalah pada tahun 2020, ketika seorang petani di Argentina menemukan 4 cangkang Glyptodon di dasar sungai yang mengering. Para peneliti menduga bahwa keempat Glyptodon tersebut adalah anggota dari kelompok yang sama yang terdiri dari 2 dewasa dan 2 anak.
Bagian 2. Apakah Glyptodon adalah dinosaurus sungguhan? Glyptodon bukanlah dinosaurus sungguhan, meskipun mereka memiliki penampilan yang mirip dengan hewan purba. Glyptodon adalah anggota dari keluarga Glyptodontidae yang berkerabat dengan armadillo modern. Armadillo adalah hewan mamalia yang memiliki cakang yang terdiri dari lempeng-lempeng tulang yang saling berhubungan. Glyptodon dan armadillo memiliki nenek moyang yang sama yang hidup sekitar 35 juta tahun yang lalu. Dinosaurus adalah kelompok binatang purba yang hidup sekitar 245 hingga 65 juta tahun yang lalu dan merupakan vertebrata dominan selama era Mesozoikum. Dinosaurus berasal dari clade Dinosauria yang berkerabat dengan reptil modern. Dinosaurus memiliki karakteristik yang berbeda dengan Glyptodon, seperti memiliki tulang berongga, memiliki tulang punggung yang tegak, dan memiliki tulang panggul yang terbagi menjadi dua tipe, yaitu Saurischia dan Ornithischia. Jadi kesimpulannya adalah Glyptodon berbeda dengan dinosaurus walaupun bentuknya mirip. Bagian 3. Bagaimana cara manusia memburu Glyptodon? Meskipun Glyptodon memiliki cangkang yang keras dan ekor yang berduri, mereka tetap rentan terhadap serangan manusia. Manusia mungkin menggunakan senjata tajam seperti tombak, pisau, atau kapak untuk menusuk atau memotong bagian tubuh Glyptodon yang tidak terlindung seperti leher, perut, atau kaki. Manusia juga mungkin menggunakan api untuk mengusir atau mengelabui Glyptodon, atau menggunakan perangkap untuk menjebak atau menjatuhkan Glyptodon untuk segera dimangsa oleh manusia. Manusia mungkin memburu Glyptodon karena alasan ekonomi atau budaya. Glyptodon dapat menjadi sumber makanan yang bergizi karena memiliki daging yang banyak dan lemak yang tinggi. Cangkang Glyptodon dapat digunakan sebagai tempat berlindung, alat musik, atau hiasan. Tulang dan gigi Glyptodon dapat digunakan sebagai bahan pembuatan perhiasan, senjata, atau alat-alat lainnya. Glyptodon juga mungkin memiliki makna simbolis atau religius bagi manusia, yang mungkin menganggap mereka sebagai hewan suci, penjaga, atau leluhur. Bagian 4. Apakah Glyptodon termasuk kura-kura? Glyptodon tidak termasuk kura-kura meskipun mereka memiliki cangkang yang menyerupai kura-kura. Glyptodon adalah hewan mamalia, sedangkan kura-kura adalah hewan reptil. Mamalia dan reptil memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal anatomi, fisiologi, dan reproduksi. Mamalia memiliki rambut dan menyusui anaknya. Reptil memiliki sisik, bertelur, dan memiliki suhu tubuh yang berubah-ubah. Cangkang Glyptodon dan kura-kura juga memiliki struktur yang berbeda. Cangkang Glyptodon terdiri dari lempeng tulang yang saling berhubungan, yang disebut osteoderm. Osteoderm adalah tulang yang terbentuk di bawah kulit dan juga ditemukan pada armadillo, buaya, dan beberapa hewan lainnya. Cangkang kura-kura terdiri dari dua bagian, yaitu karapas dan plastron. Karapas adalah bagian atas cangkang yang terbentuk dari tulang rusuk dan tulang belakang yang menyatu. Plastron adalah bagian bawah cangkang yang terbentuk dari tulang dada dan tulang perut yang menyatu. Bagian 5. Bagaimana Glyptodon bisa punah? Glyptodon punah sekitar 11.000 tahun yang lalu, mungkin karena perubahan iklim, perburuan manusia, atau perubahan ekologi. Perubahan iklim menyebabkan kawasan yang mereka tinggali menjadi lebih kering dan dingin, sehingga sumber makanan mereka berkurang. Perburuan manusia juga menjadi ancaman bagi Glyptodon, yang mungkin diincar karena daging, cangkang, atau tulangnya. Perubahan ekologi juga mempengaruhi keanekaragaman hayati di Amerika Selatan yang menyebabkan persaingan dan kepunahan antara spesies yang berbeda. Kira-kira hewan apa yang perlu kita bahas selanjutnya ya teman-teman semuanya? Dapat ditulis di kolom komentar untuk kita buatkan video selanjutnya. Demikian video ini mengenai Glyptodon, hewan besar yang menyerupai tank. Semoga
teman-teman semuanya menyukainya dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kami Dunia Prasejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.